Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin di mana saja Anda berada, salah satu kewajiban seorang muslim yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup adalah ibadah haji. Haji adalah satu keputusan untuk mengunjungi Masjidil Haram, untuk mengunjungi Ka'bah Baitullah guna menunaikan rukun Islam yang kelima. Karena ini kewajiban, bahkan menjadi rukun Islam, maka setiap muslim harus berniat di dalam hatinya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Jangan suka mengatakan, wah saya mana mungkin bisa pergi haji. Jangan katakan begitu. Kalau kita sudah punya niat yang kuat, niat yang sungguh-sungguh, maka insya Allah ada jalannya untuk bisa menunaikan ibadah ini, dan insya Allah ada kesempatan untuk kita menunaikan ibadah haji. Oleh karenanya, apabila kita tunaikan ibadah ini, maka kita akan mendapatkan nilai keutamaan yang besar. Pertama, ini adalah ibadah yang paling utama. Dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa amal yang paling utama. Ayyul amal afdal, amal apa yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-imanu billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasul. Sahabat itu masih bertanya lagi, apa lagi? Kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan ternyata sahabat ini masih bertanya lagi, summa maza, kemudian apa lagi? Rasulullah mengatakan hajjun mabrur, haji yang mabrur. Nah, itu namanya keutamaan. Yang kedua, karena kita sudah melaksanakan ibadah yang luar biasa ini, maka apabila kita tunaikan, dia termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Bagian dari jihad fi sabilillah. Maka kalau kita mengeluarkan biaya untuk menunaikan ibadah haji, itu sama seperti orang mengeluarkan biaya untuk jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Di dalam satu hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Baihaqi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah. Mengeluarkan biaya untuk keperluan ibadah haji sama dengan untuk fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah. Ini keutamaan kedua yang kita peroleh. Yang ketiga, keutamaan dari ibadah haji adalah dapat menghapus dosa. Setiap kita punya dosa yang kita lakukan dalam hidup ini, maka dosa itu bisa dihapus, secara otomatis bisa terhapus. Salah satunya adalah dengan menunaikan ibadah haji. Di dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man hajja hazal bait, barang siapa yang mengerjakan haji, falam yarfus, dan dia tidak bercampur dengan keluarganya pada waktu yang terlarang, wala yafsuk, dan dia tidak berbuat maksiat, raja'a kama waladathu ummuhu,
maka ia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak benar dalam ibadah haji, meninggalkan apa yang dilarang dalam ibadah haji, maka insya Allah dia akan keluar sesudah ibadah haji seperti dia keluar dari rahim ibunya, yakni dalam keadaan tidak berdosa. Kemudian yang keempat, orang yang menunaikan ibadah haji, keutamaannya dia menjadi duta-duta Allah, menjadi utusan Allah, menjadi juru bicara Allah, di mana dia nanti kalau berdoa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hujjaj wal ummar, orang yang mengerjakan haji dan umrah, wafdullah, maka dia merupakan duta-duta Allah. Inda'auhu ajabahum wa inistaghfaruhu ghafara lahum. Maka jika dia berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikabulkan doanya itu. Dan jika dia minta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Ini merupakan sesuatu yang istimewa, sehingga orang yang menunaikan ibadah haji, keutamaannya luar biasa. Dan yang terakhir, yang kelima, keutamaan apabila kita tunaikan ibadah haji, maka balasannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasannya kecuali surga. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita menguatkan motivasi. Setiap kita harus kuatkan motivasi agar kita bisa tunaikan ibadah haji. Meskipun daftar tunggunya masih lama, yang penting kita sudah punya niat, lalu kita tunjukkan niat kita dengan mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Kita sisihkan uang kita untuk membayar biaya haji sedikit demi sedikit, sampai kemudian mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikannya. Kalau kita sudah punya niat, insya Allah niat itu akan tersampaikan. Terserah Allah, kita serahkan kepada Allah bagaimana kita bisa tunaikan ibadah ini, biar supaya kita dapat menyempurnakan keislaman kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan uraian yang singkat ini tertanam di dalam kita, tertanam di dalam jiwa kita keinginan yang besar untuk menunaikan ibadah haji. Lalu kita persiapkan diri kita dengan ilmu secara fisik, dengan dana, agar ibadah ini betul-betul dapat kita tunaikan dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.